A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtarud dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini. Insyaallah di malam Selasa sesuai dengan jadwal kajian kita ya. Dan insyaallah malam Selasa akan selalu menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada tiap malam ini kita akan senantiasa hadir dan menghadiri majelis yang insyaallah diadakan, dan catatan tersebut insyaallah pun menjadi asar, menjadi jejak, menjadi kalau bahasa umumnya itu bekas ya, ada bekasnya. Nah, insyaallah kita membekasi ya, memberi jejak, memberikan peninggalan di setiap malam Selasanya dengan berada di sini. Yang mana mudah-mudahan ketika kita tidak berada di sini lagi, entah dengan kondisi tertentu gitu ya, misal safar, sakit dan sebagainya, Allah tetap catatkan bahwa setiap malam Selasa kita hadir di sini. Itu yang paling penting untuk kita kejar. Ya, sehingga amal soleh itu menjadi abadi, menjadi kekal di sisi Allah. Dan tidak ada rugi bagi Allah, ya, tidak akan berkurang apa yang di sisi Allah ketika memberikan kemuliaan atau kemudahan dalam mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu jangan hanya sampai di sini, Bapak-bapak hadirin dan Ibu yang hadirat yang insyaallah dirahmati Allah. Mudah-mudahan selain dari malam Selasa, kita juga memiliki jadwal-jadwal yang lain, yang dimana jadwal tersebut tidak lepas dari bentuk ketaatan, bentuk keinginan untuk senantiasa dekat dengan Allah dan mengharapkan ridha Allah. Malam Selasa ngetam, malam Rabu tasin misal, malam Kamis fikih dan sebagainya. Ya, dikejar saja Pak, karena menurut ulama terdahulu ya, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat singkat ya, sangat singkat dan sangat gampang hilang ya, gampang hilang. Artinya berlalunya waktu itu seperti rambut yang ditarik dari tumpukan gandum atau tepung ya. Ada rasanya nggak Pak? Nggak ada rasanya. Kalau rambut dicabut dari kepala kerasa Pak ya, sakit gitu ya.
ada kerasa, masih ada usaha gitu ya, kelihatan. Sedangkan jika waktu itu berlalu sangat cepat dan sangat mudah, ya. Dan senantiasa kita juga harus selalu mentadabburi Al-Quran surah Al-Asr dari yang dimana Allah bersumpah ya dengan waktu, bahwa manusia itu akan selalu berada di dalam kerugian. Maka alhamdulillah malam hari ini minimal ya kita berada di sini menyimak apa yang bisa kita simak begitu, dan menyantap apa yang bisa kita santap, tapi dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah dan untuk mengingat-ingat posisi kita sebagai hamba Allah. Ya, beberapa menit ke depan insya Allah bukanlah termasuk waktu yang maksiat. Ya, itu yang perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Kembali kita membawakan atau mencoba mentadabburi ya beberapa ayat dari Al-Quran ya, dan membacakan beberapa tafsir dari ulama tafsir ya, terkait dengan beberapa atau salah satu ya, atau salah satu gitu ya, terkait dengan apa yang terjadi di keseharian kita. Nah, tentunya tujuan kita tidak lain tidak bukan tetap untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tema yang dibawa adalah jual beli ya. Temanya Kang Arif ya, Ustaz Arif ya. Tapi bukan ya, saya tidak mengambil dari sisi muamalahnya, tapi saya mengambil sedikit pesan dari beliau pekan lalu ya. Ya, jadi pada saat beliau menyampaikan terkait dengan muamalah akad gitu ya, diawali dengan fakta bahwa manusia ini adalah makhluk yang sosial dan juga transaksional. Kenapa kita itu menjadi makhluk sosial dan juga transaksional? Karena kita manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa makhluk yang lain. Kita tidak akan bisa hidup ada di dunia pun tanpa ada makhluk yang lain. Dari awal kelahiran sampai hari ini selalu kita akan membutuhkan orang lain. Sampai di kala wafat pun tetap kita butuh orang lain. Nah, itu makna dari makhluk sosial. Terus bagaimana dengan makna transaksional? Transaksional di sini menggambarkan bahwa manusia itu perhitungannya adalah untung rugi, manfaat atau tidak, ada timbal balik atau tidak. Itu manusia, Pak. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap orang lain itulah yang meminta untuk adanya manfaat, meminta adanya timbal balik, meminta adanya keuntungan, menghindari kerugian. Walaupun bentuk keuntungan itu tidak selalu dengan bentuk materi atau bentuk harta benda ya. Bisa jadi dengan perasaan yang tenang, bisa jadi dengan perasaan puas, bisa jadi dengan perasaan nyaman atau hilangnya kegelisahan ya. Yang hari ini untuk menghilangkan kegelisahan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan apalagi ya tadi ya, perasaan-perasaan yang itu dibutuhkan oleh manusia hari ini semuanya ditransaksikan ya, ditransaksikan.
pernah melihat berita terkait dengan adanya teknologi bunuh diri dengan cepat, ya. Jadi ada satu perusahaan yang membuat alat untuk bisa bunuh diri dengan cepat, bentuknya seperti kapsul, ya. Kita lihat di sini bahwa perasaan orang yang tidak bisa hidup lagi, tidak ingin melanjutkan hidup, sekarang pun dibuat bisnis, gitu. Ditransaksikan, dibuat bisnis, dibuat adanya keuntungan di sana. Dan banyak lagi, termasuk jualan-jualan ya yang lain ya, agak sensitif nih nyebutnya gitu ya. Jualan-jualan yang menenangkan gitu ya. Ya, yang pada dasarnya itu mungkin awalnya adalah rasa yang bisa kita dapatkan pada sosial gitu. Yang paling banyak itu terjadi adalah tolong menolong menjadi transaksional, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Arif Alimuddin, seperti hutang piutang yang diberikan manfaat yang disebut dengan riba. Nanti bahasan mendalamnya bisa ke Ustadz Arif Alimuddin Al Sulawesi gitu ya. Kalau saya tadi kan disebut Al Banjari, diingat ya nanti beliau ya. Nah, jadi kalau melihat kondisi sekarang, akhirnya semuanya menjadi konteks jual beli, ya, atau hampir semua ya, tidak semua, konteks jual beli, ya. Hari ini ada yang menikah karena transaksional, ada yang memiliki anak, mempunyai anak pun sebagai pandangan transaksional. Bahkan saking melekatnya pengertian mohon maaf ya, hubungan antara keturunan dengan materi, sampai-sampai ada yang tidak mau punya anak karena takut kismin, karena takut tidak bisa menafkahi. Dilalahnya lagi ada statement, kalau miskin jangan punya anak. Nah, ini kan sama seperti kita menyamakan urusan materi dengan transaksional jadinya. Ada hitungannya Pak, punya anak itu ada hitungannya, saking transaksionalnya. Ya. Ini adalah gambaran dunia kita yang materialistisnya itu sudah mengakut ya, sudah mengakar. Ya. Sehingga banyak orang yang mengeluarkan harta dan bendanya hanya untuk urusan-urusan di luar benda-benda yang terlihat atau kepuasan-kepuasan yang terlihat. Sekarang makan tidak hanya sekedar kenyang, Pak. Makan itu bisa prestis, bisa mewah. Sama-sama nasi uduk, ya, nasi pecel. Ya, kalau nasi pecel di warung biasa berapa satu bungkus? 15.000 ya Pak ya, 15.000, 20.000, 25 lah. Tapi kalau diganti namanya peanut sauce, saus kacang gitu ya, pakai bahasa Inggris bisa jadi mahal. Kemudian nama restorannya nama yang terkenal. Kemudian ada artisnya. Harganya bisa jadi 150.000. Dan orang dengan senangnya bayar, nggak pakai nawar Pak. Beda kalau ke warung 15.000, nawar lagi, ditawar lagi. Nah, sehingga sekarang itu lebih banyak bisnis untuk eksistensi, bisnis untuk mendapatkan pengakuan, kepuasan yang dimana itu kepuasan diletakkan kepada pandangan orang lain, diletakkan kepada keumuman, diletakkan kepada adat istiadat dan sebagainya, ya. Dan ini menjadi sebuah peluang bagi ya orang-orang yang memang tidak peduli dengan urusan halal dan haram, gitu. Akhirnya semuanya menjadi sebuah
gurita atau lingkaran setan gitu ya. Ya, makin dicari, makin didapat, makin membuat kita itu pengen lagi atau kecanduan, ada adiktif di situ. Ya. Padahal bukan urusan maksiat awalnya, ya urusan biasa saja, urusan mubah. Ya. Nah, di sini saya ingin mengambil sebuah konsep ya, maksudnya di sini ada bahasan yang dimana kita pun juga harus menyadari bahwa memang hidup kita ini seperti jual beli. Ya. Ada perhitungan untung rugi, ada perhitungan saya nanti dapatnya apa. Ya. Walaupun tadi tidak semuanya hitungan itu adalah urusan materi atau ada angkanya. Ya, bisa jadi tidak ada angkanya namun lebih berharga dari itu. Nah, ini bisa menjadi sebuah gambaran untuk mendapatkan apa yang telah digambarkan oleh Al-Quran, bahwa hidup manusia itu seperti jual beli. Hanya saja ya, yang diperjualbelikan ini apa? Al-Quran tidak mengurusi jual beli terkait dengan tadi ya, alat bunuh diri dan sebagainya secara detail gitu ya. Tapi di sini Allah menyampaikan atau menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa ada dua jenis jual beli yang itu dilakukan oleh manusia. Dan ini dilakukan secara bergantian, atau maksud di sini adalah tidak bisa langsung sekaligus dua-duanya atau juga salah satunya atau tidak keduanya. Jadi selalu ada jual beli jenis ini. Bisa jenis yang pertama, bisa jenis yang kedua. Ya. Baik, kita akan mencoba membahas satu ayat dulu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 7 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaika alladzina ishtaraw, mereka itulah yang ishtara itu membeli, jual beli ya, membeli kesesatan, ad-dalalah bil huda, dengan petunjuk ya. Jadi di sini kata Al-Quran ada sekelompok orang ya, di sini jamak ya, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak beruntunglah perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Nah, contoh kasusnya banyak Pak, menjual hidupnya dengan kesesatan. Tapi kita lihat dulu sebuah kisah di mana di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengisahkan seorang pemuda yang hilang hafalan Qur'annya. Pemuda ini hidup di zaman tabi'in ya. Zaman tabi'in itu berarti sekitar 200 ke 300 Hijriah. Nah, di sini sebenarnya ada sebuah nama yang disebutkan di dalam kitab. Namun beberapa literasi yang lain menyebutkan ada sedikit kekeliruan ya, di mana nama yang disebutkan itu sebenarnya orang yang mengisahkannya ya, mengisahkan cerita ini, jadi bukan pelakunya ya. Saya ingin menyampaikan itu dulu agar tidak menjadi polemik nanti ya. Dan ini punya dasar, kedua pendapat itu punya dasar.
Namun bukan itu yang menjadi fokus kita pada kali ini ya. Kisah ini berawal dari ya kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin yang memiliki misi untuk menyerang atau memasuki memasuki negeri Romawi atau futuhat ya. Menyerang dalam artian di sini adalah dengan jihad. Ya, jihad. Nah, di mana di dalam rombongan tersebut ya ada seorang pemuda yang siang dan malamnya selalu dengan baca Quran dan berpuasa. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia baca Quran. Ya, berarti pemuda yang soleh. Ya, Insya Allah ada di sini siangnya puasa, malamnya baca Quran. Insya Allah ada ya, minimal niat ya gitu ya. Ya, niat dulu. Kemudian malamnya juga dia qiyamul lail ya, qiyamul lail atau sholat malam. Sehingga pemuda ini termasuk orang yang berilmu, hafal Quran dan memiliki pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Kemudian pada saat perjalanan ada sebuah wilayah, di sebuah wilayah tersebut ada suatu benteng yang dimana di situ sebenarnya tidak diperkenankan untuk berhenti karena bukan sasaran. Nah, dan juga tidak boleh berhenti di benteng tersebut. Ternyata pemuda yang disebutkan tadi atau yang dikisahkan tadi itu turun dari kudanya dan ingin buang hajat di sekitar benteng tersebut. Ya, niatnya buang hajat. Ternyata di benteng tersebut ada seorang wanita cantik. Ya, iyalah kalau wanita cantik ya. Kalau pemuda baru tampan. Tapi di sini diceritakan wanita itu mempesona si pemuda tadi. Jadi pemuda tadi terpesona, jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Kalau pandangan kedua dosa kata Mas Iqbal. Nah, kemudian pemuda itu langsung bertanya kepada wanita yang ada di benteng tadi, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Ditanya oleh pemuda tersebut. Wanita itu pun menjawab berkata, mudah, untuk mendapatkanku sangat mudah, hanya cukup dengan menjadi seorang Nasrani ya. Jadi diminta untuk meninggalkan agama dan masuk ke Nasrani agar bisa menikahi. Maka aku akan bukakan pintu untukmu dan aku menjadi milikmu. Ternyata pemuda tadi memilih untuk mengikuti wanita tersebut. Luar biasa ya. Kebayang gak ya, penghafal Quran, paham agama, langsung kepincut ya. Yang dibayangkan kayak apa cantiknya ya. Nah, di sini kemudian teman-teman satu rombongannya itu ya tidak bisa mencegah. Ya, tidak bisa mencegah dan akhirnya langsung melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, misi telah selesai dan rombongan tadi balik ya, kembali ke tempat ke negeri asalnya dan melewati benteng tadi dan kemudian bertemu lagi dengan pemuda yang tadi ya. Nah, kemudian pemuda tadi ditanya oleh rombongan tadi, bagaimana puasamu, bagaimana qiyamul lailmu, bagaimana hafalan Qur'anmu. Dan pemuda itu menjawab, hafalannya hanya tersisa 2 ayat.
Satu Al-Quran sudah hafal, satu kitab sudah hafal, tersisa 2 ayat. Ya, masih mending kita ya masih hafal kulhu ya 4 ayat ya. Ini hanya hafal 2 ayat. Ayat yang masih hafal itu ada di tersisa 2, yaitu adalah maaf. Yang dimana di situ menggambarkan 2 keadaan. Ya, di surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu fasawfa ya'lamun. Wa yulhihimul amal fasawfa ya'malun. Di sini artinya menggambarkan kondisi pemuda tadi, di mana orang-orang kafir, artinya itu ya, seringkali ya menginginkan akhirat, ya, dan dia mengira di dunia itu adalah muslim, atau mereka berharap bahwa dia itu sebenarnya adalah seorang muslim, menganggap bahwa pilihan hidupnya itu adalah tetap sebagai seorang muslim. Orang-orang yang kafir tadi. Kemudian kata Allah, zarhum, biarkan mereka, ya'kulu wa yatamatta'u, mereka itu makan dan bersenang-senang. Wa yulhihimul amal. Amal di sini angan-angan. Jadi diberikan kelalaian, diberikan kenyamanan, ketenangan terhadap angan-angan tadi, bahwa mereka merasa itu adalah perilaku atau bisa dikatakan seorang muslim tadi. Dan fasawfa ya'lamun, sungguh nanti mereka akan mengetahuinya. 2 ayat tadi menandakan bahwa banyak orang kafir itu mengira dirinya itu adalah orang muslim, mengira apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diibadahkan atau dianggapnya ibadah itu adalah sama-sama seperti muslim. Allah yang menyebutkan. Jadi pada dasarnya orang kafir itu menganggap mereka itu juga muslim. Yang mungkin hari ini pun banyak yang terpengaruh dengan itu, ya, bahwa menganggap kita itu punya Tuhan yang sama, hanya ibadahnya yang beda. Ini kan mirip, Pak. Mirip menganggap bahwa orang yang lain itu sebenarnya sama-sama saja, hanya beda cara beribadah. Maka di sini azab dari Allah, ya, untuk yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya tidak bertentangan, ya, dan dia tidak peduli dengan petunjuk-petunjuk dari Allah, menganggap ini sebenarnya hanyalah pilihan, maka kata Allah, darhum, biarkan mereka. Ya, biarkan mereka. Di sini Allah menyatakan bahwa mereka itu tetap makan, tetap bersenang-senang, tetap bisa kaya raya, tetap bisa dapat harta, tahta, wanita, ya. Mas One beda ya. Maka mereka nanti akan melihat apa yang menjadi perbuatan mereka. Ini kata Allah. Dengan kata lain, apa yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia belaka. Nah, gambaran tadi si pemuda yang awalnya hafal Quran, kemudian berani atau mengambil pilihan, ya, berani mengambil pilihan untuk mendapatkan wanita,
dan bersedia untuk lepas dari agamanya. Ya, dan di sini digambarkan oleh Allah, dia merasa itu masih dalam keadaan muslim. Akhirnya apa yang didapatkan itu sia-sia hanya karena cinta kepada wanita. Nah, ini adalah salah satu menjual petunjuk dengan kesesatan, dengan dunia. Kemudian di ayat lainnya, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yakhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Ya, ini sama seperti gambaran pemuda tadi, dan kepada orang-orang yang mau menjual dunia, menjual akhirat untuk dunianya. Ya, kalau di tempat kita atau di keseharian kita, ya na'udzubillah, Pak, melanggar aturan Allah untuk mendapatkan dunia itu sama saja seperti ayat ini. Ya, kalau Allah sudah sebut tidak boleh, maka harusnya kita tidak mau membeli atau mendapatkan dunia untuk melanggar hal tersebut. Ya, memang tidak jauh-jauh dari 3 ta tadi ya, harta, tahta, kuota, wanita itu ya, nggak jauh-jauh dari sana. Kemudian kita bisa menukarkan. Ya, kadang-kadang sholat ditinggalkan hanya karena dunia. Ngaji ditinggal hanya karena dunia. Banyak hal dan yang lainnya. Ya, kita kadang-kadang membenturkan dunia dengan urusan akhirat. Alhamdulillah, ini memang berat Bapak semuanya. Tapi memang inilah ujian. Bahkan kadang-kadang untuk ayat-ayat tertentu yang kira-kira itu menjadi petunjuk, itu ditinggalkan atau dihindari. Supaya apa? Supaya tidak terkena dosa katanya. Ya, supaya tidak dapat dosa dan menganggap itu tidak masalah. Kemudian ada lagi yang dimana ini juga menjadi sebuah perhatian bagi kita, jangan sampai kita menjadi kelompok yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Di mana ada orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab atau Taurat. Mereka lebih memilih membeli kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya orang lain juga tersesat. Di ayat lainnya juga sama, di Al-Baqarah dengan redaksi yang mirip ya. Di mana ada orang-orang yang yaktumuna ma anzalallah, menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab, dari Alkitab tadi, dan menjualnya dengan harga yang murah. Di sini di dalam tafsir Al-Wajiz ya, Al-Wajiz dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, di mana ayat ini sebenarnya diturunkan untuk ulama Yahudi. Ya, di dalam ayat ini perilaku ulama Yahudi adalah menyembunyikan yang diturunkan oleh Allah di dalam Taurat, yaitu adalah keterangan tentang Nabi Muhammad SAW.
Mereka itu tahu karena disebutkan di dalam Taurat terkait dengan apa yang menjadi sifat-sifat Nabi dan seperti apa risalahnya dan kebenaran dari risalah tersebut. Kemudian disembunyikan dan dia meminta ganti bayaran untuk orang-orang yang ingin itu tetap disembunyikan. Agar itu tetap disembunyikan, agar itu tetap berada di dalam kitab saja, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ya, karena apa? Karena jika ketahuan, maka penguasa-penguasa Yahudi pada saat itu tidak akan mendapatkan kekuasaannya, karena orang akan menunggu nabi terakhir dan akan mengikutinya. Ibrah di sini dari ayat yang sebelumnya di surah An-Nisa dan ayat yang ada di surah Al-Baqarah, ya. Ini menjadi peringatan bagi kita yang na'udzubillah itu menyembunyikan ilmu terkait hal-hal yang sudah jelas diharamkan oleh Allah dan menukarnya dengan dunia yang sangat murah. Murah di sini bisa saja hanya sekedar pandangan atau sebutan orang lain agar tidak disebut ini, misal tidak disebut soalim, tidak disebut garis keras, tidak disebut apalagi radikal gitu ya. Disembunyikan ayat tersebut supaya tidak disebut itu saja. Itu kan hal yang sangat murah. Hanya ucapan manusia membuat kita menyembunyikan apa yang harusnya disampaikan. Yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Bahkan mungkin banyak orang yang menukar dunia dengan dosa-dosa. Tidak peduli lagi halal haram, yang penting dapat duitnya, kemudian berdiam diri ketika ada yang bertanya ini halal atau haram, atau malah membenarkan yang haram agar bisa tetap jalan. Dan di sini Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang tadi menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, menyembunyikan kebenaran dan menukarnya dengan dunia yang sangat murah. Ya. Tidak akan ditelan, tidak akan masuk ke dalam perutnya, ya. Ma yakuluna fi butunihim. Tidak akan ada yang masuk ke perutnya ilan nar, kecuali neraka atau api. Wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan juga tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Ternyata menjual dunia itu memang bisa sangat murah ya, menjual akhirat maksudnya dengan dunia ternyata bisa sangat murah. Kalau suap menyuap itu masih mahal, ya. Karena ada apa? Karena ada negosiasi, wanipiro, wanipiro. Tapi kalau sekedar ungkapan, sekedar anggapan, ancaman yang kita tukarkan, sudahlah nggak apa-apa. Yang penting saya nggak disebut orang aneh-aneh, dah saya diam aja. Diam di sini khawatir, Pak. Khawatir dalam menyembunyikan yang harusnya kita sampaikan. Ya. Yang mengancam bukan saya, Bapak ya. Ini adalah ayat ya, ayat dari Allah, firman dari Allah. Menyebutkan begitu. Ya. Nah, kemudian jual beli yang kedua atau jenis yang kedua dari jual beli adalah menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di mana menjual diri atau berjual beli dengan Allah
pasti beruntung. Nah, ini luar biasa ya. Kita ini makhluk yang itu mendapatkan nikmat dari Allah tanpa ada timbal balik kepada Allah. Ya, kita dapat nafas, ada nggak dihitung di total sama malaikat? Totalannya berapa? Yang ada itu nanti kalau bayar oksigen di rumah sakit gitu ya, baru ada bayaran. Tapi di sini Allah menganggap kita yang beramal itu adalah jualan dengan Allah, maka Allah beli. Ya, Allah beli. Baik. Ayat pertama yaitu di surah At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sir sembunyi-sembunyi dan wa'alaniyah, dan mereka atau terang-terangan ya. Jadi sedekah itu bisa sembunyi-sembunyi, bisa juga terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang mereka itu mengembalikannya atau mengharapkan kembaliannya itu seperti perniagaan yang tidak akan rugi ya. Dapat sesuatu yang itu tidak akan rugi, atau ini adalah jual beli yang tidak akan rugi. Dengan baca Quran, sholat, dan berinfak, itu adalah perniagaan yang tidak akan rugi ya. Modalnya kecil, dapatnya besar. Yang penting kepada Allah tujuannya tadi, bukan kepada dunia. Dapatnya pasti untung. Di ayat lain di surah As-Saff ya, ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabil alim. Hai orang-orang beriman, kata Allah, hal adullukum, sukakah kalian, apakah kalian suka ala tijarah, terhadap perniagaan atau jual beli, tunjikum min adzabin alim, di mana dia dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Perniagaan jual beli yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa yang dimaksud perniagaan tadi? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidu, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, di ayat ini pun sama, yaitu adalah menggambarkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad dengan harta dan jiwa. Itu adalah seperti berniaga, yang mana hasil dari perniagaan atau keuntungan perniagaan tersebut adalah terhindar dari azab yang pedih ya. Kemudian di ayat lainnya, di surah At-Taubah lagi, ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injil wal qur'ani wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikum.
alladzi bay'atum bih. Bay'atum bih. Itulah yang kalian lakukan, wadzalika huwal fauzul azim, ya. Yang telah kita lakukan tadi adalah bay'atum bih, adalah jual beli dengannya, dan itu kemenangan yang besar. Apa yang dilakukan tadi? Mereka berperang pada jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Itu menjadi benar, itu sudah menjadi janji di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan yang siapakah yang paling menepati janji daripada Allah? Allah di sini. Yang dimana pekerjaan atau aktivitas tadi adalah jual beli orang beriman kepada Allah. Jadi Allah tuh membeli dari orang-orang mukmin, yaitu diri dan harta mereka, dengan memberikan surga kepada mereka. Bi anna lahumul jannah. Ya. Luar biasa. Jadi di sini bahwa Allah itu pada saat kita beramal menaati perintah-perintahnya, ternyata itu adalah sedang dibeli oleh Allah. Yang mana kita dapat nikmat dari Allah itu tidak pakai beli, nggak ada modal. Tapi pada saat beramal Allah berikan ganjaran. Nah, itu yang dimaksud dengan jual beli. Nah, dari dua kondisi tadi, kita hanya akan dihadapkan kenyataan atau pilihan salah satunya saja. Kalau tidak jual beli dunia dengan akhirat, bisa jadi kebalikannya, ya, yaitu adalah menjual akhirat untuk dunia. Kisah yang pertama itu adalah kisah orang yang membeli dunia, membeli dunia dengan akhiratnya, atau menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Dan apa yang digambarkan oleh Allah di ayat tadi, yang mana ya sudah banyak contohnya, yaitu orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk mengajarkan ilmu-ilmu dari Allah, ayat-ayat Allah. Itu adalah sedang juga berjual beli, menjual dunianya untuk dapat akhir. Hari ini Bapak-bapak, kalau misal kita gambarkan kita duduk di sini, itu juga sedang menjual waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana waktu ini kita bisa saja gunakan untuk dapat dunia. Bisa ya? Bisa. Ada jadwal nobar malam ini? Ada jadwal ngopi? Ya. Atau ada jadwal yang lain yang itu masih dalam takaran dunia. Kalau kita tidak kaitkan kepada akhirat, maka tidak akan menjadi pahala. Tapi insya Allah dengan hadirnya di sini, waktunya sama-sama habis, Pak. Ya. Waktu scroll TikTok, scroll Facebook itu sama, Pak. Bisa dari jam 8:30 sampai jam 10:30. Ya, scroll lagi, nggak kerasa 1 jam, 2 jam. Walaupun tidak langsung menukar dunia, menukar akhirat ya, tapi paling tidak kita mendapatkan kerugian di sana, tidak mendapatkan keuntungan. Karena pada dasarnya kita jual waktu bukan untuk Allah. Ya, dapatnya hanya kenikmatan yang memang sudah biasa didapatkan. Tapi kalau kita memilih untuk meluangkan waktu kita untuk menukar waktu kita tadi, yaitu dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hikmahnya bisa menjadi lebih tenang, bisa menjadi lebih takut kepada Allah, bisa menjadi lebih sadar dan taat kepada Allah setelahnya, maka ini jauh lebih menguntungkan dan tidak akan mendapat kerugian. Itu gambaran dari jual beli yang kedua. Nah, kita tinggal muhasabah Bapak-bapak di sini ya. Apakah jual beli kita ini sudah senantiasa untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Allah,
atau jual beli kita hanya untuk hal-hal yang receh atau yang memang sebenarnya sudah bisa didapatkan, atau malah lebih parah dari itu, yaitu adalah menjual akhirat untuk dunia, yang mana ancamannya adalah azab yang pedih, dan salah satunya adalah dengan menyembunyikan kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran hanya untuk harga yang sangat murah. Seperti pendeta-pendeta Yahudi atau orang-orang yang berilmu yang tahu bahwa akan ada nabi terakhir, membawa risalah terakhir, dan akan mengganti syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya, kemudian ditukar dengan entah itu harta, entah itu tahta, ataupun wanita. Maka untuk mendapatkan perniagaan yang menguntungkan tadi memang tidak mudah. Ya, memang tidaklah hal yang gampang untuk dilaksanakan seperti gampangnya diucapkan. Ya. Dan saya di sini pun masih sama dengan bapak-bapak semuanya. Ya, tidak merasa ringan. Kadang-kadang duduk di sini yang dicari bisa jadi bukan ridha Allah, bisa jadi hanya hal-hal yang receh. Pengen disebut Ustadz Al-Banjari lagi, pengen dianggap paling alim, nauzubillah Pak, itu juga sama. Kadang-kadang tipis banget ya antara keuntungan akhirat dengan keuntungan dunia. Ya. Maka kita diajarkan ya untuk senantiasa berdoa ya, dan senantiasa ingat dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan kebaikan, ketika kita melaksanakan perintah-perintah dari Allah, niatkan untuk menolong agama Allah. Ya, ini tidak sedang mengecilkan urusan dakwah ya, mengecilkan urusan perjuangan, bukan. Tapi bagi kita yang istiqomah dalam amal soleh pun sebenarnya sedang menolong agama Allah. Tapi jangan sampai berhenti di situ saja. Kan saya sudah nolong sama Allah, yaitu tetap sholat, biar sholat itu tetap ada. Ya betul ya, itu juga bagian dari menolong agama Allah. Tapi tentunya kita tidak ingin berada di level itu terus. Kenapa? Karena level tersebut bisa saja adalah level kebanyakan dan kita gampang tergelincir dengan level tersebut. Kita coba naikkan lagi dengan hal-hal yang lain yang memang itu langsung berefek kepada agama Allah. Seperti misal, ya contoh, teman-teman yang memiliki andil di dalam setiap kajian-kajian, insya Allah ini juga bagian dari menolong agama Allah. Dan bagi teman-teman yang istiqomah untuk mengkaji agama Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, itu juga dalam kategori menolong agama Allah. Yang pada saat melakukan itu bisa jadi meninggalkan anak istrinya, bisa jadi meninggalkan keluarganya, bisa jadi mengorbankan dunianya. Yang bisa dilembur kerjaan hari ini bisa dilembur, saya tinggal dululah untuk nolong agama Allah. Maka yakinlah dengan janji Allah, dunia itu pun akan dimudahkan oleh Allah. Ini yang janji Allah Pak, bukan pemateri ya, Al-Junaidi Al-Banjari ya. Bukan, yang janji adalah Allah ya. Dan ketika kita menukarkan akhirat kepada dunia, misal tadi sebenarnya ada kesempatan, ada waktu, ada kemampuan untuk melakukan intansurullah tadi atau menjadi penolong agama Allah, tapi kita tinggalkan karena apa? Karena dunia. Baik itu karena pandangan manusia, baik itu karena harta, baik itu karena tahta atau istri muda misal.
Ya, istrinya masih muda maksudnya di situ, Pak. Langsung ngelus dada Kang Arif. Itu bisa menjadi ancaman atau bisa mendatangkan ancaman dari Allah tadi, yang dimana bagi orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari petunjuk Allah, Allah sempitkan hidupnya. Makin dipilih dunia itu makin mencengkram. Ayatnya saya lupa masukkan di sini, ya. Ma'isyatan don, kata Allah. Ma'isyatan don, hidup yang sempit. Jadi bagi yang memang suka memilih-milih yang kasarannya dunia-dunia saja, itu dianggap akan diberikan oleh Allah kesempitan-kesempitan. Yang dimana dalam kisah di awal itu pun kita dapatkan. Kita bisa kita lihat maksudnya, dimana dia dibuat oleh Allah nyaman, dibuat oleh Allah merasa tenang, walaupun dia sudah kehilangan hafalannya, kehilangan ilmunya, kehilangan pemahamannya. Ini adalah azab yang besar. Ya, merasa nyaman dengan maksiat itu azab yang besar. Merasa nyaman dengan kondisi yang ada ketika kita memilih untuk dunia, itu azab yang besar. Naudzubillah, Pak. Kenapa? Karena ujungnya akan sangat sulit mendapatkan husnul khotimah. Ketika kita maksiat terus merasa nyaman, itu sudah azab yang paling besar. Menganggap itu adalah sesuatu yang tidak bermasalah, itu adalah azab yang besar. Dibiarkan oleh Allah, merasa nggak apa-apa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan, baik itu kewajiban individu maupun kewajiban untuk orang lain, seperti kewajiban menuntut ilmu dan berdakwah. Jangan sampai terbersit di hati kita mengganti kewajiban-kewajiban itu yang mana kita sebenarnya mampu, kita ganti dengan urusan-urusan dunia tadi. Dan kita pun bisa berdoa kepada Allah, di mana yang paling kita butuhkan atau menjadi modal kita dalam berjual beli ya dengan Allah tadi adalah dengan kesabaran. Ini adalah modal terakhir, Pak. Ya, memang modal terakhir ini modal yang paling besar sudah ya, yaitu adalah tetap sabar. Karena memang pada saat kita menjual diri kepada Allah, seakan-akan dunia itu akan sempit. Ini pun masih seakan-akan. Seakan-akan nanti ditinggalkan oleh seluruh manusia. Seakan-akan apa yang kita sudah dapat akan hilang. Taruhannya seperti itu. Ya. Taruhannya itu pun masih seakan-akan. Ya, maka yang paling kita butuhkan di sini adalah kesabaran dan dibantu atau ditolong oleh Allah untuk tetap sabar. Ya, Allah mengajarkan kita sebuah doa di dalam surah Al-A'raf ya. Dan ini sebenarnya doa untuk juga Bani Israel ya, atau kaumnya Nabi Musa pada saat memilih untuk bertahan dengan Nabi Musa, menjaga keimanannya atau berjual diri atau menjual diri kepada Allah tadi, yang mana gangguannya adalah ancaman atau ujiannya adalah ancaman terkait dengan kesempitan dunia dari manusia, bukan dari Allah. Bukan Allah yang menyempitkan, tapi manusia yang menyempitkan, yang mengancam-ngancam akan macam-macam lah. Ya, tuduhan-tuduhan mungkin ya, atau kehilangan waktu, kehilangan teman dan sebagainya. Ya, doa ini bisa kita amalkan untuk kita baca ya ketika kita mungkin merasa sempit atau merasa kayaknya saya sulit nih dapat istiqomah, saya sulit nih untuk lanjut istiqomah atau untuk lanjut berjuang.
untuk lanjut mengerjakan apa yang sudah saya dapatkan ilmunya, dan kemudian kewajiban mengamalkannya sudah kita dapatkan. Rabbana lamma ja'atna, ya Allah, limpahkan kepada kami. Rabbana afrig alaina sabran, kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim atau berserah diri. Simple doanya. Rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin, ya. Jadi doanya itu cuma dua, Pak, untuk bisa menyabarkan kita atau menenangkan kita. Mungkin dalam kondisi-kondisi saat ini, pada saat kita berupaya untuk taat, berupaya untuk tidak maksiat, seakan-akan nggak ada jalan buat kita itu bahagia. Maka lantunkan atau baca doa ini. Rabbana awrig alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan di sini kita doakan ke kita atau kami, bukan saya, bukan ya Rabbi, tapi Rabbana. Karena kadang-kadang kitanya sabar, orang di sekitar kita belum sabar. Minta kesabaran kepada Allah agar juga yang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita itu tetap sabar. Ya. Untuk tetap menerima kondisi yang dimana seakan-akan sempit, kan gitu ya. Ya, sebenarnya sempit atau tidak itu lebih kepada mindset atau pandangan hidup lagi. Tapi sebelum itu didapat, minimal dapat sabarnya dulu lah. Sambil jalan, sambil belajar, minimal kan sabarnya dulu kita dapat. Karena untuk menuntut ilmu pun butuh sabar. Ya, untuk tetap istiqomah hadir di kajian juga butuh sabar. Untuk tetap bertahan di kajian juga tetap butuh sabar. Belum dapat ilmunya tetap harus sabar. Seperti Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir, ingin mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir, apa yang disuruh sama Nabi Khidir? Sabar. Bisa nggak sabar, kata Nabi Khidir, kan gitu. Bisa nggak sabar? Kalau nggak bisa sabar, nggak bisa dapat. Maka di sini sama. Apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita perjuangkan, minta untuk disabarkan oleh Allah dan minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita menjual akhirat kita untuk dunia, kemudian saat itu kita wafat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, mungkin itu dulu untuk bahasan yang kita bahas kali ini. Untuk masalah jual belinya, seperti apa akadnya, syaratnya, batalnya, nanti kita belajar dengan Ustadz Arif Alimuddin Al-Sulawesi. Ya begitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah hadiahkan pemahaman kepada kita dan juga kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapat, dan kemampuan untuk senantiasa sabar terhadap apapun yang mungkin bisa mengancam atau seakan-akan mengancam. Ini masih seakan-akan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa sedikit ya kisah dari teman saya yang mudah-mudahan beliau disabarkan. Di mana beliau pada saat istrinya ngisi kajian di satu tempat, kemudian setelah isi kajian, bapak beliau didatangi oknum dan mengatakan hal-hal yang di situ sifatnya mengancam. Ya. Akhirnya beliau dipanggil oleh orang tua beliau untuk diminta berhenti. Tapi alhamdulillah beliau pun tetap tegar, kata beliau, ini konsekuensi, dan masih didatangi gitu ya, masih didatangi.
Ya, saya sedikit iri dengan beliau ya. Iri dalam artian wow, ya. Wow. Apa gimana wownya ya? Karena ya Nabi juga seperti itu. Paman beliau didatangi oleh kaum Quraisy, ya, kaum musyrikin yang dimana menyuruh tolonglah kasih tahu ponakanmu itu, nggak usah lah, ya, nggak usah lah ikut-ikut sama. Ya, jadi saya terinspirasi dari kisah beliau yang dimana ternyata ya memang murah sebenarnya jualan akhirat itu. Hanya orang datang kita bisa jual tuh, kita bisa geser tuh, gitu. Ya ini kisah nyata dan baru saja saya dapatkan kisahnya. Dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan dia dan kita semua tidak bergeser dengan apa yang kita pilih hanya untuk hal-hal yang tadi. Karena mati itu bukan resiko orang nuntut ilmu, bukan resiko orang berdakwah, bukan resiko orang yang ngambil kopi buat ngetang, ya. Mati itu resiko orang hidup, Pak. Setiap yang hidup resikonya pasti. Kalau nggak mau resikonya mati, jangan. Ya, pintar. Ya, sudah gampang ya, begitu saja. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah segera angkat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, di Rohingya, Uighur, sekarang pun bergejolak India, Pakistan ya, yang biasanya juga menimpa saudara-saudara muslim kita yang berada di sana, ya, berimbas ke sana. Dan mudah-mudahan Allah segera berikan pertolongannya kepada kita agar senantiasa kita juga di dalam perjuangan bisa maksimal, bisa wafat dalam keadaan menjadi pejuang, bisa mendapatkan wafat dalam keadaan menuntut ilmu, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melewati segala ujian yang nantinya akan datang kepada kita sebagai bukti kita kepada Allah, yaitu adalah bukti beriman, bukti mengimani Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, bacaan-bacaan yang salah dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dan tidak mengurangi apa yang menjadi harapan kita, yaitu datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dulu ya. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.